Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, saya akan mencoba menjelaskan kali ini pembahasan mengenai version control system ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di silabus di awal, jadi yang akan kita pelajari ini adalah version control system. Alasannya kenapa kita harus belajar ini karena kita kedepannya itu harus bisa berkolaborasi. Jadi salah satu cara nanti dalam programmer itu harus bisa berkolaborasi, dan caranya itu salah satunya dengan menggunakan version control ini. Jadi bisa tahu siapa yang bekerja, berapa banyak yang dia kerjakan dan sebagainya ya. Jadi kita akan menggunakan atau biasa disebut dengan FCS ini ya. Lalu apa sebenarnya version control system ini? Jadi VCS ini merupakan sebuah sistem yang merekam perubahan-perubahan dari sebuah berkas atau sekumpulan berkas dari waktu ke waktu, sehingga kita dapat menilik kembali versi khusus pada suatu saat nanti. Version control system atau VCS ini memungkinkan untuk mengembalikan berkas-berkas ke keadaan sebelumnya, mengembalikan seluruh proyek ke keadaan sebelumnya, membandingkan perubahan-perubahan setiap waktu, melihat siapa yang terakhir mengubah sesuatu yang mungkin menimbulkan masalah, siapa dan kapan yang mengenalkan sebuah isu, dan banyak lagi. Ya, jadi di dalam dunia programming ini menjadi syarat penting ya, syarat resmi atau syarat utama menjadi bekal menjadi sebuah programmer di masa sekarang ini. Jadi salah satu syaratnya itu harus menguasai version control ini. Jadi tadi di sini ada kata mengembalikan berkas-berkas ke keadaan sebelumnya. Ternyata kita sudah melakukan sebuah perubahan dan perubahan tersebut ternyata tidak disetujui atau apapun itu, jadi kita harus mengembalikan. Artinya kalau misalkan kita pengen mengembalikan ke poin sebelumnya, nah itu bagaimana caranya kalau tidak menggunakan version control system. Nah, ini mengembalikan seluruh project ke keadaan sebelumnya sama, membandingkan keadaan perubahan setiap waktu. Jadi kita bisa membandingkan setiap perubahannya, itu kita bisa review apa aja yang sudah dilakukan perubahannya, efeknya seperti apa dan sebagainya ya. Dan kita juga bisa melihat siapa yang terakhir mengubah sesuatu yang mungkin menimbulkan masalah. Kadang kalau misalkan yang namanya kerja dengan sifatnya kolaboratif, artinya dengan banyak orang, nanti mungkin pasti akan menimbulkan masalah ya. Jadi dengan version control ini kita bisa tahu sebenarnya siapa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Ataupun kalau misalkan tidak seperti itu, jadi nanti ada dari anggota timnya itu bisa ternyata dia menemukan sebuah isu terhadap coding tersebut dan sebagainya. Itu pun bisa dilaporkan dengan menggunakan version control ini. Jadi bisa diperbaiki dengan sistem kolaborasi tadi ya. Sistem version control kali ini jadi ada beberapa tipe sebenarnya ya. Yang pertama itu adalah sistem version control versi lokal. Artinya kita buatkan di sebuah folder, nanti kalau ada perubahan kita bikin file yang lain dengan ada timestampnya mungkin di ujungnya atau di file name-nya. Jadi kita bisa lihat misalkan file A var 1, file A var 2, file A misalkan var 3 gitu. Jadi itu ada versi dan sebagainya ya. Jadi itu yang lokal. Jadi tapi di sini rentan ya. Di sini dikatakan kekurangan itu adalah sangat rentan terkena error. Mudah sekali untuk lupa pada direktori mana Anda sedang berada dan menulis ke berkas yang salah atau menyalin berkas yang bukan Anda maksud secara tidak sengaja dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya secara pengerjaan mungkin mudah, tapi secara aplikasinya ketika sudah banyak orang dan sebagainya ini akan menjadi sulit ya. Jadi sistem version control ini ya yang lokal tidak disarankan sebetulnya ya. Nah, jadi seperti ini ya. Di sini ada file, nanti di database ada versi 3, versi 2, dan 1 dan seterusnya. Nah, ini ada yang terpusat. Kalau tadi sistem yang lokal itu kita tidak bekerja dalam satu komputer, artinya untuk satu orang tidak berada dalam tim. Cuma kalau misalnya terpusat ini kalau misalkan ternyata kita bekerja dalam beberapa tim ya. Dikatakan masalah yang muncul adalah bagaimana cara bekerja sama dengan pengembang lain pada sistem. Artinya kalau misalkan kita menggunakan lokal tadi dibuatkan bekerja dengan yang lain itu akan sulit ya. Yang pertama sulitnya itu adalah bagaimana cara menghubungkan atau mengakses file yang
yang sama di dalam pekerjaan yang sama juga. Nah, itu akan sulit. Nah, ini dikembangkan Centralized Version Control System atau CVCS. Sistem ini memiliki sebuah server tunggal yang berisi semua berkas-berkas yang telah diberi versi dan beberapa klien yang melakukan checkout pada berkas-berkas dari pusat tersebut. Nah, jadi hampir sama seperti lokal, tapi disimpan di dalam server terpusat. Ya, kalau tadi yang lokal itu satu komputer, tapi kalau yang terpusat ini kita buatkan sebuah server khusus. Jadi nanti beberapa komputer bisa akses langsung ke sana. Ya, jadi filenya itu ada di server utamanya, bukan di lokal lagi. Ya, kekurangan utamanya ini, jika server sedang down, maka ya semuanya tidak bisa bekerja. Artinya ya kita tidak bisa mengakses server ataupun mencatat setiap perubahan yang kita lakukan dan mengirim ke server. Jadi itu kelemahan utamanya, ya. Dan jika hard disk di dalam servernya itu korup, ya semuanya itu bisa hilang, ya. Nah, seperti ini ya. Jadi komputer A, komputer B ini adalah central VCS servernya di sini. Ya, jadi semuanya komputer A bisa akses ke server, B pun sama. Jadi kalau central VCS ini error, ya berarti komputer A sama komputer B ini tidak bisa bekerja istilahnya. Ya, bekerjanya secara lokal lagi, tapi tidak bisa mengakses ke terpusat tadi. Lalu ada yang disebut dengan Distributed Version Control System atau DVCS. Ini seperti Git, Mercurial, Bazaar, dan Darks. Jadi klien itu tidak hanya melakukan checkout pada snapshot terakhir dari berkas, tapi mencerminkan sepenuhnya repository tersebut. Jadi jika ada salah satu server mati dan sistem ini bekerja melalui server, setiap repository klien dapat disalin kembali ke server untuk memulihkannya. Nah, di sini kalau tadi kan kita itu tidak memiliki istilahnya repo ya di dalam lokalnya itu di dalam komputer kita. Cuma di dalam DVCS ini kita memiliki repo tersendiri di dalam server kita, di laptop kita. Nanti kalau misalkan sudah perubahan ya tinggal kita istilahnya kirim ke dalam server utamanya. Ya, jadi kalau misalkan ketika server mati ya kita tetap masih bisa bekerja karena kita memiliki repo tersendiri di dalam komputer kita, ya. Nah, ini ya. Jadi kita memiliki server versi database sendiri di dalam setiap komputer. Ya, jadi kalau misalkan sudah oke, ini bisa dikirim ke server komputernya. Jadi kalau misalkan server komputer ini mati pun, ya komputer A dan komputer B ini masih tetap dapat bekerja karena versi kontrolnya pun ada di dalam komputer mereka sendiri, ya. Jadi ini yang kita sebenarnya skema ini yang kita pakai sekarang ini ya dengan menggunakan Git. Kita menggunakan yang distributed ini, ya. Jadi ketika servernya mati, misalkan kita gunakan yang GitHub, ya kita nggak jadi masalah karena kita di dalam server kita atau komputer kita masih menyimpan repositori lokalnya sendiri, ya. Jadi tidak akan menjadi masalah. Nah, ini sampel contoh ini ya, yang tidak menggunakan version control. Jadi misalkan kita sudah bikin, anggaplah nanti kalian membuat sebuah laporan akhir, ya. Misalkan nanti kalian sudah bikin, nanti kan ada di review ya, ternyata harus ada beberapa perbaikan, kalian bikin lagi, misalkan final ref 2, revisi lagi sampai final ref sekian bla 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 dan seterusnya, ya. Atau misalkan jadi final terakhir alhamdulillah selesai dan sebagainya. Nah, itu adalah sebenarnya yang lokal tadi karena kita simpannya menggunakan file name ataupun timestamp dan sebagainya. Jadi setiap perubahan itu bukan disimpan di dalam satu file, tapi kita buat file lain. Jadi kalau misalnya kita mau balik ke file sebelumnya, tinggal buka file yang lainnya, ya, bukan ke isi dan sebagainya, ya. Tapi yang kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan kita nggak tahu revisinya perubahannya di mana, ya nanti kita akan bingung karena tidak ada pendeteksian atau kita bisa membandingkan perubahannya itu di sebelah mana, itu tidak bisa kalau untuk yang lokal, ya. Baik, kita masuk ke Git. Ini adalah inti dari tadi ya, version control system tadi, karena kita akan menggunakan distributed version control. Jadi kita akan menggunakan Git. Nah, Git ini sebenarnya apa sih? Ya, mungkin ada sebagian dari kalian sudah tahu. Jadi Git ini sebenarnya merupakan version control system untuk melacak setiap perubahan pada file di komputer dan mengkoordinasikan pekerjaan pada file tersebut untuk beberapa orang. Ya, jadi sifat Git ini sebenarnya karena tadi distributed ya, jadinya kita bisa kolaborasi lebih dari satu orang. Tidak memungkiri kalau misalkan kita bekerja menggunakan bekerja seorang diri tapi menggunakan Git nggak jadi masalah.
Tapi kalau misalkan nanti kita bisa ada project bareng dengan yang lain pun itu masih tetap terhandle. Jadi akan lebih mudah sebenarnya pengelolaan pembagian waktu, pembagian pekerjaan dan sebagainya dengan menggunakan Git ini. Nah, biasanya digunakan untuk source code management ya. Jadi pada pengenang product owner. Nah, ini khususnya untuk pembagian kerja tadi ya yang sudah saya bilang. Jadi pembagian pekerjaan coding dan sebagainya itu bisa menggunakan Git ini. Di dalam Git ini sebenarnya ada 3 area ya yang harus kalian pahami. Di sini ada 3. Yang pertama itu adalah working tree, yang kedua itu adalah staging area atau index, yang ketiga itu adalah local repository. Ya, jadi intinya tuh di sini sebenarnya di dalam Gitnya. Kita belum menyentuh ke area GitHub ya atau ke remote. Jadi kita masih berada di area Gitnya dulu. Dan di sini udah ada 3. Ya, nanti ditambah dengan remote ya berarti nanti ada 4 ya. Nah, sebelum masuk ke area remote kita bahas dulu ke internalnya dulu untuk dari Gitnya sendiri. Nah, kita bahas dulu untuk yang working tree-nya dulu. Working tree ini ya sebenarnya apa? Jadi working tree ini merupakan area di mana kita bekerja, di mana file yang kita gunakan berada. Artinya kalau misalkan kita membuat sebuah folder di dalam komputer kita, nah folder tersebut ada beberapa file ya dan belum menggunakan Git dan sebagainya, itu sebenarnya adalah area working tree ya, atau biasa disebut dengan untracked atau file yang belum di tracking atau belum dilacak dengan menggunakan Git ya. Makanya di sini dikatakan area ini juga dikenal dengan untracked area dari Git. Jadi setiap perubahan akan diberi tanda dan dapat dilihat pada working tree. Untuk melihat file apa saja yang berada di working tree dapat menggunakan perintah git status. Nanti kita akan coba perlihatkan file yang sudah di working tree di mana, yang ada di staging area itu di mana, yang sudah ada di lokal itu seperti apa ya. Jadi yang kita punya filenya tapi belum masuk ke staging area itu adalah working tree-nya. Jadi file tadi yang belum di track ya, istilahnya belum ditandai oleh Git, itu disebut dengan file-file yang berada di working area ya. Makanya disebut dengan untracked. Yang kedua itu adalah staging area atau biasa disebut dengan index ya. Artinya ketika kita sudah menandai di sini ya, menandai sebuah file tadi, nah Git ini mulai melakukan pelacakan dan penyimpanan setiap perubahan yang terjadi pada suatu file. Nah, di sini baru kita bisa mendeteksi apakah file ini ada penambahan data, ada dilakukan modifikasi atau baru ditambahkan atau dihapus dan sebagainya. Ini ada di area staging area semuanya ya. Setiap perubahan akan disimpan pada directory Git. Secara sederhana kita akan memerintahkan Git untuk melakukan pelacakan pada beberapa file dan Git meminta kita untuk memindahkan file dari working area ke staging area. Ya, untuk memindahkan staging area dapat menggunakan perintah git add. Nanti kita akan gunakan perintah ini ya. Artinya sederhananya gini ya. Kalau misalkan kita punya 5 file misalkan ya, saya pengen memerintahkan Git saya pengen men-tracking file kelima file ini ya. Nah, nanti anggap aja nanti Git-nya itu menjawab silahkan bisa ditambahkan file-file tersebut dan dimasukkan ke dalam staging area agar bisa dilakukan pelacakan ya. Jadi kalau misalkan yang working area tadi itu belum bisa dilakukan pelacakan ya, baru di staging area ini baru bisa dilakukan pelacakan ya. Nah, yang ketiga itu adalah local repository-nya ya. Setelah kita melakukan pelacakan dan di staging area ini kita rasa ini sudah cukup. Nah, kita bisa melakukan yang namanya checkpoint ya. Checkpoint ini berarti poin ini atau milestone ini kita sampai sini dulu ya, atau biasa disebut dengan commit di sini ya. Nanti setiap perubahannya itu checkpoint area ini tersimpan juga di dalam Git-nya. Nah, area ini menyimpan setiap perubahan yang telah dilakukan. Dan untuk menambahkan file dari staging area ke local repository dapat menggunakan perintah git commit message. Ya, jadi kalau misalkan nanti kita sudah banyak melakukan perubahan dan sebagainya tapi kita hapus file Git-nya, ya semua perubahan tadi akan hilang. Ya, jadi proses tracking dan sebagainya itu tidak akan tercatat lagi. Ya, jadi jangan sampai hilang. Tapi memang .git ini, file repository Git ini memang tersimpan secara otomatis itu di hide ya. Jadi nggak akan langsung muncul terlihat. Jadi memang harus di unhide dulu baru akan kelihatan ya.
Nah, jadi secara alurnya seperti ini ya, kita masukkan ke dalam working tree agar file yang dia dari working tree ini bisa dilakukan tracking. Kita bisa menggunakan perintah git add, nanti akan masuk ke staging area. Nah, dari staging area ini kita akan ingin menandai checkpointnya, itu kita bisa gunakan git commit agar dia bisa masuk ke dalam lokal repositorinya ya. Nah, ini sama, ini secara umum ya, jadi version 1 ada perubahan jadi version 2, ada perubahan jadi version 3 dan seterusnya. Ya, jadi dokumen-dokumen ini, misalkan dokumen file ini nanti ada file yang namanya .git ini, dia di hide ya. Nanti kalau misalkan kita sudah bekerja dengan banyak orang pun atau sendiri, kita bisa membuat sebuah cabang ya. Di dalam filenya, di dalam gitnya kita gunakan cabang. Dari setiap perubahan yang ada di cabang bisa kita satukan dengan menggunakan merge. Jadi satu main utamanya lagi ya. Jadi ada yang cabang main atau utama, ada cabang lainnya. Jadi setelah kita satukan, intinya yang main ini adalah jadi yang file utamanya aja. Ya, jadi perubahannya sih saya rasa mending dilakukan di cabang-cabangnya tadi. Ya, jadi biar kalau misalkan lebih mudah mengelolanya sebetulnya. Ya. Silakan kalau misalkan ada yang belum install Git, ini bisa diinstal di kalau ini GitHub ya. Oke. Nah, ini Git for Windows, git scm.com download ya. Saya rasa baiknya install yang base dulu ya. Git base, jangan dulu yang Git GUI. Karena kita prakteknya di sini kita akan lakukan dengan menggunakan command line ya. Jadi tidak menggunakan interface ya, jadi baiknya kita gunakan git base dulu. Ini bagaimana Git ini bekerja. Jadi kita belum sampai ke remote repository ya, cuma kita sampai ke local repository. Jadi dalam working space ini atau working tree ya, nanti kita tambahkan ke dalam storage di sini atau yang index tadi, atau namanya stage area. Setelah stage area baru kita commit untuk masuk ke local repository. Nah, kalau misalkan kita remote tadi dengan menggunakan GitHub, jadi nanti setelah local repository disimpan di dalam lokal folder kita, nanti kita push ke dalam repository yang ada di GitHub. Nanti yang working area juga bisa kita langsung tarik yang ada di GitHub, kita langsung tarik masukkan ke dalam working tree, atau hanya ditarik ke local repository ya. Jadi bisa seperti ini. Jadi bisa dua arah, bisa langsung ke working space ataupun langsung ke local repository-nya ya. Nanti kita akan lakukan ini, yang ini pun sama, yang remote ini nanti ya. Jadi dari untrack yang working tree, nanti ke index, ke area staging area, lalu ke head itu ada di local repo-nya ya. Ini pun sama perintahnya git add, dari index ke git commit ya. Git commit, nanti kalau sudah selesai dari repo ke remote, baru kita lakukan git push. Oke, di sini ada beberapa perintah yang biasa mungkin kita tidak bisa menjelaskan keseluruhan perintah yang ada, cuma bisa kita mengingat atau kita praktekkan beberapa perintah yang mungkin sering dilakukan ya. Nah, ini ada settingan awal. Sebenarnya git config ini bisa kita setup ketika kita sudah mau submit atau mengopus ke local repo, karena ketika kita mau submit ke local repo itu butuh kredensial sebetulnya ya. Tapi kalau misalkan mau setting di awal nggak jadi masalah. Jadi kita bisa setup. Yang pertama itu adalah git config global. Jadi ketika kita setup satu di sini sekali, ini namanya one time initial setup. Jadi ketika sekali, maka sisanya ini tidak usah dikonfig lagi ya. Tapi kalau misalkan mau dirubah silahkan. Nah, git config ini, git config global user, ini untuk akun usernya, anggaplah kelas usernya dengan namanya itu adalah nama siapa nanti yang akan tercatat ketika kita lakukan push ke remote repo. Lalu ini untuk emailnya, biasanya email ini adalah email yang terhubung ke aplikasi ke GitHub-nya ya. Jadi yang digunakan di GitHub-nya ini adalah yang email ini ya. Nah, kalau misalkan sudah, nanti kita bisa buat folder
Nanti kita masukkan git init. Ini untuk inisialisasi. Ketika pertama kali kita akan gunakan git, istilahnya kita install git di folder kita lah ya. Jadi kita gunakan git init. Setelah itu nanti ini jangan dulu, kita ke GitHub ini. Ini tracking status, kita bisa gunakan git status. Ini kita bisa lakukan pengecekan terhadap setiap status yang ada. Ini kita bisa lakukan git commit ketika sudah selesai tadi ya, yang saya bilang checkpointnya, berarti kita bisa buatkan di sini. Ini untuk history, ini untuk mengecek setiap perubahan bisa kita gunakan di git diff ya. Ini untuk checkout. Checkout bisa digunakan untuk memindahkan cabang ataupun mengembalikan commit yang sebelumnya. Ya. Oke, ini untuk git push origin master, ini untuk nge-push ke repo GitHub. Ini untuk membuat cabang, bisa kita gunakan git branch, lalu nama cabangnya, memindahkan cabang atau berganti cabang bisa kita gunakan checkout, lalu pilih nama cabangnya. Untuk mengubah nama cabang, git branch strip m, nama cabang lama dan nama cabang barunya. Untuk git merge kita gunakan untuk menggabungkan cabang kita gunakan git merge. Untuk membuat cabang sekaligus checkout di dalam satu perintah, kita bisa gunakan git checkout strip b nama cabangnya ya. Baik, kita akan coba untuk membuat praktek dari gitnya sendiri ya. Di sini saya kebetulan sudah buatkan sebuah sebuah folder ya. Yang bisa kita lakukan di sini adalah kita lakukan git init dulu. Git init. Nah, berarti kalau misalkan di sini ada kata initialize empty git repository, berarti ini gitnya sudah diinstal, artinya sudah ada ya. Kita akan mencoba buat file di sini. Saya akan buatkan file 1.txt, file 2.txt, lalu saya buat 3 aja ya. File 3.txt. Ya, kita akan lihat dengan menggunakan git status di sini. Git status. Nah, di sini on branch main no commit yet ada untracked files. Artinya yang tadi kita buat 3 file tadi itu belum dimasukkan ke dalam gitnya. Artinya kita belum bisa melakukan tracking atau melacak setiap perubahan terhadap 3 file yang baru tadi. Nah, ini dikatakan 3 file ini masih berada di dalam working tree-nya. Ya, jadi belum masuk ke staging area. Ya, bagaimana cara melakukannya? Untuk dapat agar si 3 file ini dapat kita lakukan tracking setiap perubahan pada file tersebut. Ya, kita bisa gunakan git add titik. Artinya saya akan titik ini adalah istilahnya all files. Jadi semua file yang ada yang berada di untrack itu kita masukkan ke dalam staging areanya ya. Kalau misalkan satu persatu bisa, jadi kita tinggal tambahkan 1.txt, artinya itu nama filenya akan kita masukkan ya. Karena semuanya kita akan lakukan tracking, jadi kita gunakan tanda titik saja. Kita enter, tidak ada perubahan atau tidak ada error, berarti ini berarti sukses ya. Jadi tidak ada error yang muncul ya, berarti sukses. Oke, kita akan coba lakukan status lagi. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini perbedaannya setiap file tadi itu sudah masuk sebenarnya ya. Change to be committed. Artinya ini sudah berada di dalam staging area, tapi belum dimasukkan ke dalam repo karena perubahan di sini harus di-commit atau dimasukkan ke dalam checkpoint tadi. Ya, karena kita belum dimasukkan ke dalam lokal repo-nya tadi. Ini masih berada di tadi itu masih berada di staging area ya. Oke, saya akan coba tambahkan file di sini. Ini adalah file pertama, misalkan saya save. Kita coba git status. Nah, di sini sudah kita, karena tadi sudah masuk ke dalam staging area. Artinya setiap file sudah bisa dilakukan ini ya, tracking ya. Jadi setiap perubahan di sini saya buat perubahan di file 1, makanya di sini terdeteksi.
change not stage for commit. Ya, jadi belum di perubahan tadi itu belum dimasukkan ke dalam lokal reponya karena tadi step tracking yang ada di staging area itu sudah terdeteksi ya. Di sini terdeteksinya kenapa ada apa di sini? Nah, di sini modify. Artinya file yang tadi ya, yang file 1.txt ini terdapat sebuah modifikasi di sini. Ya, modifikasinya seperti apa? Kita lihat bisa nggak ya di sini? Nah, modifikasinya seperti ini. Kita lihat different-nya. Untuk git ini tidak kelihatan ya. Nah, ini tambahannya. Ini tambahannya. Karena di sini plus ya. Ini adalah file pertama. Jadi ini adalah tambahannya dari modifikasi tadi. Oke, baik. Kita akan coba ini masih di staging area. Kita akan coba masukkan ke local repo ya. Git commit strip m untuk message, lalu ini coba initial commit. Nah, saya biasanya seperti ini. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah ada masuk ya. Sini initial commit, main, root commit, initial commit, 3 file, change, null insertion dan sebagainya, create mode dan ini. Berarti ini sudah masuk. Kalau misalkan mau dicek, kita bisa git log. Ini adalah commitnya ya. Kita kalau misalkan commit yang pertama lah ya di sini. Jadi setiap kita bikin commit, kita bisa cek dengan menggunakan git log. Jadi setiap commitnya ini terdeteksi. Nah, ini author tadi ya, ini untuk yang username-nya, ini untuk yang user mail-nya. Jadi setiap commit itu biasanya membutuhkan data ya, atau tadi otentikasi tentang siapa yang sudah melakukan commit tadi ya. Baik, sebentar. Saya kira akan mudah seperti ini ya. Takutnya kepotong tadi. Baik, kita akan coba mulai lagi. Saya akan coba lakukan perubahan lagi di sini. Misalkan saya akan coba hapus yang ini ya, filenya. Kita coba git status. Nah, ini ada modify lagi ya, filenya dimodifikasi lagi. Kita lihat dengan git diff untuk perubahannya. Nah, ini sebenarnya di plus ya, ini adalah file yang harusnya tadi ada file pertama. Jadi area yang ini sebetulnya yang dilakukan perubahan. Kalau misalnya kita hapus gimana? Coba hapus. No new line at the end, tapi harusnya kita bikin 2 baris ya. Baik, kita akan coba bikin 2 baris dulu. File pertama ini adalah file kedua atau kalimat ya. Saya langsung saja git commit commit kedua misalkan. Nah, ada satu file yang berubah. Oke, kita akan coba lakukan perubahan. Kita coba hapus yang satu baris ini. Save. Di sini ada tanda merah kalau misalkan kalian ini ya sudah pakai editornya, sudah menggunakan git ya. Jadi terdeteksi di sini kalau misalkan penghapusan pun bisa dilihat di sini. Git local working change, bisa perubahannya bisa tahu. Nah, kalau misalkan git diff, nah ini ada yang dihapus. Awalnya yang ini, kalimat pertama kedua, ini yang barunya. Ini adalah kalimat pertama. Jadi ada yang tinggal dicek aja sebenarnya yang nggak adanya tuh yang mana ya, perbedaannya di mana. Berarti ini kan ada yang dihapus ya, berarti ini adalah kalimat kedua ini yang dihapus tadi ya. Kita akan coba berubah lagi. Nah, itu adalah contoh sederhana ya untuk bisa menggunakan dari git add lalu ada git commit ya. Jadi posisi yang untrack dari posisi working tree, dari posisi staging area sama git commit. Nah, di sini sebenarnya kita posisi sekarang kita sedang berada di working area
ada di staging area. Karena ketiga file ini sudah dimasukkan awalnya dari working tree ke staging area. Jadi setiap perubahan yang dilakukan di sini itu akan dapat dideteksi, ya. Oke. Baik, kita akan coba sedikit bermain dengan cabang ya. Kita akan coba lihat dulu di sini cabangnya itu adalah main. Kita akan coba buat cabang baru, git branch, nama cabangnya misalkan cabang 1 saja ya. Nah, kita sudah buat, kita coba cek git branch itu adalah mainnya ya. Ada cabang 1. Nah, yang hijau ini dan ada tanda bintang itu adalah posisi di mana kita sedang bekerja pada cabang tersebut, ya. Jadi posisinya sekarang kita sedang ada di main. Kalau misalnya kita mau pindah ke cabang 1, kita gunakan checkout cabang 1. Nah, di sini ada katanya, ada pesannya switch to branch cabang 1. Kalau misalnya kita cek, nah berarti sekarang kita sedang berada di cabang 1. Oke, kita akan coba buat di sini ya. File ini dilakukan perubahan pada cabang 1. Oke, kita save. Kita akan coba git status ya, karena kita masih berada di cabang 1 nih. Git add, git commit strip m, perubahan di cabang 1 untuk file 2.txt. Dah. Oke, kalau misalnya kita balikan lagi ke cabang main, ke main ya, berarti checkout main. Nah, ini hilang karena di mainnya belum ada. Tadi perubahannya itu ada di cabang 1 ya. Jadi perubahan di cabang 1 ini belum masuk ke main. Bagaimana caranya kita agar istilahnya sinkron dengan main atau yang folder utamanya itulah jadi cabang utamanya. Nah, kita bisa gunakan merge, git merge cabang 1. Jadi setiap perubahan yang dilakukan cabang 1 itu bisa kita langsung digabungkan dengan yang cabang main utamanya ini ya. Kita enter. Nah, ini sudah ada ya. Nah, di cabang file yang di mainnya, sekarang di file 2 nya ini sudah ada. File ini dilakukan pada cabang 1 ya. Jadi artinya posisi antara di main sama cabang 1 ini sudah sama ya. Jadi sudah tidak ada perbedaan antara cabang 1 dengan main tadi ya. Nah, kita akan coba lakukan ini ya. Sedikit konflik ya. Kita akan coba bermain-main dengan konflik. Misalkan ketika dari main dan cabang 1 ini ada perubahan, ada perbedaan, tapi kita gabungkan, nanti istilahnya nanti akan muncul konflik ya. Oke, kita akan coba buat dulu di sini yang file 3 deh lah, misalkan ya. Oke, perubahan ini dilakukan pada cabang utama misalkan ya. Git add, git commit strip m, perubahan file 3 di cabang utama ya. Oke, sekarang kita masuk ke cabang 1 ya. Git checkout. Ini kebanyakan. Git checkout tadi itu cabang 1. Nah, di sini file 3-nya masih kosong ya, karena di file 3 ini istilahnya belum di merge ya dari mainnya ya. Jadi untuk menyesuaikan dengan main ini belum ya. Tapi kita akan coba perubahan baru di sini tapi berbeda dengan yang ada di mainnya ya. Oke, ini adalah kalimat yang diketik pada cabang 1 untuk
file 3 misalkan ya. Kita akan coba buat ini masih di cabang 1 ya. Git status kita lihat, oke, modify benar, git add, git commit untuk melakukan tadi ya checkpoint, misalkan perubahan di cabang 3 untuk file txt3 txt. Oke, kita udah commit, kita balik lagi ke mainnya ya, checkout main. Oke, nah kita akan coba lakukan merge. Di sini kan tadi teksnya untuk file 3 perubahan ini dilakukan pada cabang utama ya. Sedangkan untuk yang file teks 3 yang cabang 1 itu berbeda dengan yang ada di sini ya. Kita akan coba lakukan merge, git merge cabang 1. Nah, di sini ada konflik karena tadi berbeda antara yang ada di cabang 1 dengan yang ada di main ya. Di sini dikatakan di sini ini head current-nya, artinya head current ini berarti di cabang utamanya itu tulisannya seperti ini. Sedangkan yang di cabang yang akan kita joinkan atau merge-kan, tulisan itu adalah seperti ini ya. Cara mengubahnya tinggal kita ubah aja. Kita mau pakai yang mana sebetulnya? Mau pakai yang ada di head-nya atau yang cabang utama, atau ada yang ada di cabang yang di main-nya, atau di cabang yang cabang 1 ya. Oke. Kita akan pakai yang ini aja, yang ada di main. Berarti kita copy, kita hapus saja, save. Sebentar, kita vconfig and commit dan result. Oke, kita akan coba commit, git commit and merge dengan cabang 1 untuk file 3.txt. Oke, fix them work and just git add. Oke, kita coba git add lagi, git add. Oke, sudah git add, kita commit lagi. Nah, cabang 1 dengan oke. Berarti ini sudah. Kita akan coba lihat di checkout ya. Checkout cabang 1-nya. Ini masih ya. Jadi tadi sebenarnya yang dipakai di merge itu adalah yang kita coba ini lagi ya. Takutnya saya salah sebentar. Git main. Oke, git merge cabang 1. Oke, ini sudah benar ya. Jadi kita sudah melakukan perubahan tadi ya, sudah melakukan merge, tapi di sini merge-nya karena tadi ada konflik, yang ditentukannya adalah yang ini ya, berarti kita gunakan yang ini ya. Kalau misalnya kita mau disamakan dengan yang itu ya, yang di cabangnya, kita akan samakan dengan yang di main. Berarti kita harus ke cabang 1 dulu. Kita coba merge main ya. Nah, ini sudah kita samakan ya, sudah samakan dengan yang ada di main-nya ya. Jadi cabang 1 ini sudah sama dengan main ya. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai dasar dari Git. Tadi kita belajar bagaimana ya instalasi pertama dengan menggunakan Git, lalu menambahkan file yang berada di working tree untuk dimasukkan ke dalam staging area. Setelah staging area, bagaimana kita masukkan ke dalam itu ya, local repo. Terus kita bermain-main dengan cabang, bagaimana kita melakukan how to deal with conflict ketika kita melakukan merge ya. Jadi kita sudah lakukan itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk yang remote nanti setelah ada materi selanjutnya, nanti kita bisa lakukan menggunakan GitHub ya. Untuk materi Git dasar ini saya cukupkan sekian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.